Oke. Kita akan mempresentasikan Vienna dari Austria. Sebelum itu saya menyebutkan salam, nama saya Nadi Budaya, nama budaya. Pertama, saya akan menjelaskan sejarahnya Austria. Nah, dari sejarahnya, awalnya didirikan oleh bangsa Kel pada zaman kuno. Nah, kemudian Vienna jadi bagian dari Kekaisaran Romawi dan berkembang sebagai pusat penting di wilayah tersebut. Pada abad pertengahan, Vienna menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Suci yang memainkan peran penting dalam sejarah Eropa. Pada abad ke-19, Vienna menjadi pusat Kekaisaran Austria dan meraih masanya sebagai pusat seni musik dan pemikiran filosofis dengan tokoh-tokoh seperti Mozart, Beethoven dan Freud. Selama Perang Dunia I, Vienna mengalami perubahan besar sebagai bagian dari Kekaisaran Austria Hongaria yang runtuh. Setelah Perang Dunia II, kota ini dibagi menjadi zona pendudukan oleh sekutu. Mirip dengan Berlin, setelah perang, Vienna diintegrasikan dalam blok barat dan jadi pusat internasional bagi organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Hari ini, Vienna dari ibu kota Austria terkenal karena arsitektur barok dan rokoko yang megah, warisan musiknya, dan peran sebagai pusat diplomatik dunia. Nah, selanjutnya ada infrastruktur di Vienna. Nah, bisa dilihat di sini salah satunya ada Vienna International Airport atau dalam bahasa Jerman itu adalah Flughafen Wien Schuljatz. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini ya. International Airportnya kayak gini, bagus. Terus berikutnya ada Herengens atau Street of Lords. Jadi salah satu jalan di Vienna, bagus. Karena Vienna itu terkenal dengan arsitekturnya yang indah. Nah, ini salah satunya. Terus berikutnya ada salah satu transportasi umum di Vienna yaitu tram. Sini ada kondisi geografis Vienna. Nah, letak astronomis Vienna ada di 48 derajat 12 LU 16 derajat 21 BT. Letak geografisnya berbatasan dengan Jermani dan Ceko di utara. Slovakia dan Hongaria timur, Slovenia dan Italia di selatan, dan Swiss dan Greifswald di barat. Ibu kotanya adalah Vienna. Vienna terletak di dataran dan selatan, di dataran rendah tengah Austria yang dikelilingi oleh pegunungan di sekitarnya. Pegunungan Alpen terletak di sebelah barat dan selatan Vienna, sementara pegunungan Wehrwald berada di sebelah barat dan utara kota Wienerwald. Merupakan pegunungan yang lebih rendah dan menjadikan Vienna memiliki lingkungan yang hijau dengan banyak hutan, taman, dan area rekreasi. Ya, jadi ini juga ada landmark atau wisata-wisatanya. Enggak, apa namanya? Landmark itu masih beda apa? Landmark. Ya, landmarknya lah ya. Ada gereja Saint Stephanis. Itu jawaban Nah, dan ada Schönbrunn Palace. Nah, selanjutnya ada karakteristik kota dari Vienna, Austria. Yang pertama,
Vienna ini terkenal akan warisan budaya dan seni musik ya, kayak tadi dari segi sejarahnya. Vienna ini memiliki warisan budaya dan seni yang kaya dengan berbagai macam museum, galeri seni, teater, dan opera terkenal. Berikutnya adalah arsitektur yang megah seperti The Hermits di Street of Lords. Kota Vienna terkenal dengan arsitektur megahnya, tapi beragam ya. Terus selanjutnya ada tradisi kafe klasik atau ya kafe klasik Vienna adalah tempat di mana orang dapat menikmati kopi, kue, dan suasana yang santai. Terus kayak yang dijelasin Giovanni sejarah juga, Vienna ini termasuk pusat diplomatik ya. Vienna ini ada tempat berbagai organisasi internasional berkantor, termasuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan OPEC atau Organisasi Negara-Negara Perekspor Minyak, menjadikannya pusat diplomatik dunia. Terus selanjutnya ada transportasi publik kayak tram ini ya, Vienna yang ini. Transportasi publik di Vienna ini memiliki sistem transportasi publik yang sangat efisien, seperti jaringan kereta bawah tanah atau U-Bahn, kereta kota atau Straßenbahn, dan bus. Terus terakhir, kualitas hidup yang tinggi. Vienna seringkali menduduki peringkat tertinggi dalam daftar kualitas hidup global karena sistem pelayanan publik yang baik, infrastruktur yang modern, dan juga aspek sosial dan budaya. Jadi Vienna itu juga punya permasalahan ya, seperti biaya hidup yang tinggi, yang seringkali masuk dalam daftar kota dengan biaya hidup yang paling tinggi di Austria. Ada kepadatan penduduk juga karena Vienna ini kan adalah ibu kotanya. Ya, jadi semua orang pasti tinggal di situ. Integrasi migrasi, meskipun Vienna memiliki populasi yang beragam, tantangan integrasi bagi migrasi dan kelompok minoritas tetap ada. Ya, upayanya itu kayak meningkatkan inklusi dan kesetaraan, tapi masih ada kerja yang perlu dilakukan. Pada perumahan dan ketersediaan tempat tinggal yang kurang, dengan yang terkait dengan pertumbuhan penduduk dan biaya hidup tinggi. Ketersediaan tempat tinggal yang terjangkau jadi masalah bagi seluruh warga kota. Jadi solusinya itu juga ada. Pemerintah itu dapat mengembangkan program pertumbuhan yang terjangkau, yang seperti subsidi perumahan atau pengembangan perumahan, mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan sistem transportasi dan infrastruktur, melakukan pengontrolan terhadap biaya hidup, mendorong pembangunan perumahan terjangkau, dan memperlakukan regulasi yang membatasi kenaikan harga sewa dan properti, dapat membantu mengurangi tekanan biaya hidup di Vienna. Jadi ya, wisatanya di Vienna itu ada Hallstatt Tour, ada Prater, dan ada Schönbrunn Palace. Yang dari kami, apakah ada pertanyaan? Saya. Ya, silahkan Katarina. Itu kan di infrastruktur ada namanya Street of Lords. Itu kenapa dinamain kayak gitu? Saya sudah mau jawaban. Ya, itu kan berbatas. Jadi kenapa ini dinamakan Street of Lords? Karena namanya itu kan The Herren Gates. Herren itu dalam bahasa Jerman itu adalah Lords, Street of Lords. Terus Gates itu street, jadi Street of Lords. Oke, terjawab kan? Oke, makasih. Kalian? Budaya asli sana apa? Terus masih diterapkan sampai sekarang atau enggak? Artis kota, warisan budaya dan seni di Vienna, ya? Masih diterapkan? Masih sekali. Nggak tahu kan gimana sana? Sepertinya sih ya. Terus arsitektur yang megah itu kan termasuk budaya. Nih arsitekturnya bagus. Tapi Jerman. Kayaknya sih mereka ngomongin bahasa Jerman sih di sana. Mereka temenan. Ya temenan sama Oh, ada kolaborasinya ya. Tetangga. Lumayan. Tapi saya masih
menurut kalian nih masing-masing vibes dari kota ini gimana menurut kalian? Megah, aesthetic, classic, musical, nice. Gimana nih? Mewah dan cantik. Romantis. Singkat, padat, dan jelas. Oke, makasih. Ada yang mau nanya lagi? Ida, terima kasih. Oke, Bapak mau nanya? Nggak mau nanya? Oh, Ada relnya nggak sih itu yang tren itu? Ada. Oh ada relnya. Harus di-zoom. Oh iya. Soalnya kayak kereta mini kereta ya. Udah kelihatan udah kelihatan. Udah. Itu biang lalanya berapa kalau mau naik ke sana? Saya cari dulu ya, Pak. 15.000 Harus. puasnya. Berapa euro tuh? Ya kan? 15.000 euro. $2. Oh nanya Prices. apa? Bukannya dia nama udah mau tanggalan. Itu Hot, apa namanya? Iya. Kan Venice. Iya, Venice. Venezuela. Beda. Itu beda dong. Venice itu Venezuela. Beda. Iya. Venezuela negara sendiri. Samping-sampingnya. Masa Bapak? Ya Pak. Gimana Pak? Venezuela? Samping-samping Venezuela dekat Amerika. Coba. Ini Eropa. Beda. Tuh beda. Ini Eropa. Dekat yang dulu. Venice itu apa? Lampu. Apa sih? Yang jembatan merah itu sih? Lampu. Beda. Dia untuk menjawab pertanyaan Pak Asep tadi. Itu untuk yang lain sendiri itu 13.50 euro atau 221 Sekian. Ya, sekian dulu deh. 221 ringgit. Itu sekali main. Iya, ya. Kali muter kali. Muter dong Mas udah. Nanti silang main. Kalau setengah harga di tengah-tengah berhenti nggak turun. Oh. Terus itu bayar Iya. 200-an rugi. Oke, sekian dari kami. Kan. Dari tepuk tangan dong.